Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Ia datang ke pantai selatan hanya membawa satu permintaan: kekayaan tanpa batas. Namun, ketika ombak mulai berwarna hijau dan angin berbau melati, ia sadar bahwa yang menjawab bukan manusia. Perjanjian itu memang memberinya harta, tetapi setiap malam terdengar suara langkah dari laut, seolah seseorang sedang menagih janji. Apa sebenarnya harga dari pesugihan Ratu Pantai Selatan? Dan mengapa korban terakhir ditemukan tersenyum, tanpa nyawa? Angin pesisir menyentuh kulit seperti bisikan rahasia. Malam merambat perlahan, membawa aroma asin bercampur bau dupa yang tersisa dari ritual nelayan sore tadi. Di tepi pantai itu, seorang pemuda bernama Rama berdiri dengan kaki gemetar, menatap garis gelap samudra seolah memandang mulut raksasa yang siap menelan siapa saja tanpa sisa. Ia datang bukan untuk berwisata, melainkan untuk menukar sesuatu yang tak bisa dihitung dengan uang. Ibunya terbaring sakit sejak 3 bulan lalu. Nafas perempuan itu pendek-pendek, serupa lilin yang hampir habis. Obat tak lagi memberi harapan. Dokter hanya mampu menunduk. Dunia terasa seperti pintu besi yang tertutup rapat tanpa kunci. Dalam keputusasaan, Rama mendengar bisikan dari tetua desa. Kekayaan bisa didapat dari penguasa Laut Selatan, asal berani membayar harga yang tak tercantum dalam perjanjian manusia. Malam ini, ia membawa sesajen sederhana: bunga melati, kemenyan, kain hijau, serta kendi air laut. Tangannya bergetar ketika menata persembahan di atas pasir basah. Langit tampak muram, bulan tertutup awan seakan menolak menjadi saksi. Suasana sunyi seperti ruang tunggu sebelum vonis dijatuhkan. Rama berlutut. Kata-kata permohonan keluar terbata-bata. Ia tidak memohon emas atau rumah besar, hanya satu permintaan: kesembuhan bagi perempuan yang melahirkannya. Suaranya tenggelam oleh debur ombak. Laut beriak lebih cepat, mirip dada yang naik turun karena emosi tertahan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Aroma melati berubah amis. Dari kejauhan muncul sosok perempuan berbalut cahaya kehijauan. Rambutnya panjang, bergerak seolah menyatu dengan arus. Wajahnya cantik sekaligus menakutkan, seperti lukisan indah yang disiram bayangan kematian. "Permintaanmu akan terkabul," ucap suara itu, lembut namun menusuk telinga. "Sebagai gantinya, kau akan memberikan yang paling berharga dalam hidupmu." Rama mengangguk tanpa berpikir. Dalam pikirannya, tak ada yang lebih bernilai daripada nyawa ibunya. Ia menutup mata, merasa ada sentuhan dingin di kening. Saat membuka kembali, pantai kosong. Sosok itu menghilang bersama hembusan angin laut. Ia pulang dengan langkah gontai. Di rumah, ibunya terbangun dengan wajah segar. Batuk berhenti, mata yang semula redup kini bercahaya. Rama jatuh bersimpuh, menangis seperti anak kecil yang baru menemukan rumah setelah tersesat jauh. Hari berikutnya, keajaiban lain terjadi. Tetangga datang membawa kabar bahwa Rama memenangkan undian usaha. Modal besar jatuh ke tangannya. Dagangan kecilnya berkembang pesat. Rezeki datang seperti hujan setelah kemarau panjang. Namun kebahagiaan itu memiliki bayangan. Setiap malam, Rama bermimpi berada di tengah laut. Tubuhnya terikat kain hijau, ditarik ke dasar oleh tangan-tangan tak terlihat. Ia terbangun dengan dada sesak dan tenggorokan kering, seperti seseorang yang minum air asin,
Semakin diteguk, semakin haus. Ibunya mulai berbicara aneh, kadang menatap kosong ke arah jendela sambil menyebut nama laut. Suaranya berubah datar, bukan suara seorang ibu, melainkan gema dari tempat jauh yang tak dikenal manusia. Rama merasa dirinya seperti lilin yang menyala terang namun cepat mencair. Kekayaan tumbuh, tetapi tubuhnya melemah. Rambutnya rontok, bayangan matanya menghitam. Setiap cermin seolah menampilkan sosok lain yang lebih pucat dari kemarin. Suatu malam, ia kembali ke pantai. Ombak menyambut seperti barisan penonton. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kau sudah menerima balasan. Kini, saatnya menunaikan bagianmu. Rama gemetar. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Tetapi perjanjian tidak pernah menyebut siapa yang akan kau serahkan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dadanya. Saat itulah Rama sadar, yang paling berharga dalam hidupnya bukan ibunya semata, melainkan keberadaannya sendiri. Laut bergemuruh, seolah tertawa. Rama berdiri terpaku di antara pasir dan kegelapan. Malam itu, ia mengerti bahwa kekayaan tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan sebagai utang yang ditagih perlahan. Di kejauhan, bulan muncul dari balik awan. Cahayanya memantul di permukaan air, membentuk jalan perak menuju samudra. Jalan pulang atau jalan menuju akhir, Rama tidak tahu. Yang pasti, hidupnya telah berubah menjadi jam asir yang terus mengalir menuju titik terakhir. Dan pantai selatan, seperti mulut yang menunggu mangsa, tetap setia membuka diri bagi siapapun yang datang membawa harapan, tanpa membaca harga yang tersembunyi. Rama pulang dari pesisir dengan langkah yang tidak lagi mengenal arah. Angin malam terasa seperti jari dingin yang mengusap tengkuknya, mengingatkan bahwa janji telah diucapkan dan tak bisa ditarik kembali. Rumah kecilnya berdiri seperti perahu tua yang terdampar, tampak utuh dari luar, tetapi rapuh di bagian dalam. Ibunya duduk di ruang tengah. Matanya menatap lampu minyak seolah melihat sesuatu di balik nyala api. Wajah perempuan itu tidak lagi menunjukkan sisa sakit, justru tampak terlalu sehat, seperti bunga yang mekar di musim yang salah. "Kau dari mana?" tanyanya dengan suara datar. "Dari pantai," jawab Rama singkat. Ibunya tersenyum. Senyum itu tidak seperti biasanya, terlalu lebar, terlalu tenang, seperti lukisan yang dipaksa tampak bahagia. Sejak malam perjanjian, Rama merasakan perubahan dalam tubuhnya. Bukan sakit, melainkan pengosongan. Setiap bangun pagi, kekuatannya seakan tertinggal di tempat tidur, seperti kendi bocor yang diisi terus-menerus tetapi tak pernah penuh. Usahanya semakin berkembang, uang datang tanpa diminta. Orang-orang menyebutnya berkah. Namun Rama merasa sebaliknya. Kekayaan itu seperti jam dinding tanpa jarum, bergerak tanpa arah, tetapi terus berbunyi di kepalanya. Malam berikutnya, mimpi kembali datang. Ia berada di tepi laut, mengenakan kain hijau. Kakinya terbenam pasir basah. Dari air muncul tangan-tangan pucat, memegang pergelangan kakinya perlahan. Tidak menarik dengan kasar, melainkan mengajak, seperti seseorang yang menawarkan tarian. "Waktumu semakin dekat," bisik suara perempuan itu. Rama terbangun dengan napas terputus-putus. Dinding rumah terlihat berputar. Bayangan lampu berubah menjadi gelombang. Keesokan siang, ia mengantar ibunya ke pasar. Orang-orang memuji wajah perempuan itu yang tampak muda kembali. Ada yang berkata seperti menemukan umur baru. Rama hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya muncul rasa takut yang tumbuh seperti akar pohon di dalam dada. Di tengah pasar, ibunya berhenti mendadak. Ia menatap ikan-ikan di atas lapak pedagang. Matanya berbinar, bukan karena lapar, melainkan karena rindu. "Air memanggil," ucapnya lirih. Rama menarik lengannya. "Ibu jangan bicara aneh." Perempuan itu menoleh perlahan. Tatapannya bukan tatapan seorang ibu, melainkan pandangan orang asing yang memakai wajah ibunya. Malam hari, Rama mengurung diri di kamar.
Ia mencoba menghitung sisa tenaga dalam tubuhnya. Rasanya seperti menakar air di laut dengan sendok. Setiap hari, dirinya semakin ringan. Cermin tidak lagi memantulkan wajah yang sama. Pucat, mata cekung, bibir kering. Ia teringat ucapan makhluk laut itu, yang paling berharga. Kesadaran itu datang seperti petir di musim kemarau. Bukan ibunya yang ditukar, bukan hartanya, melainkan dirinya sendiri. Rama pergi menemui tetua desa. Orang tua itu duduk di beranda dengan rokok menyala. "Kau sudah mengikat janji," kata tetua tanpa menunggu cerita panjang. "Tak ada jalan kembali." "Aku hanya ingin membatalkan," ujar Rama dengan suara pecah. Tetua menggeleng. Laut tidak mengenal kata maaf. Ia hanya mengenal arus. Perkataan itu seperti palu yang memukul pikirannya. Rama pulang dengan kepala penuh bayangan ombak. Di rumah ibunya berdiri di depan pintu. Rambutnya terurai, mengenakan kain hijau yang tak pernah Rama belikan. "Ayo ke pantai. Aku lelah." Ibunya mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh pipi Rama. "Kau bukan milik darat lagi." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Malam itu Rama merasa seperti lilin di ruangan tertutup. Cahaya masih ada, tetapi udara habis. Tubuhnya gemetar. Suara ombak terdengar meski pantai jauh dari rumah. Ia keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Langkahnya mengikuti arah angin. Jalanan sunyi. Lampu-lampu terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi. Saat tiba di pesisir, laut tampak lebih gelap dari biasanya. Ombak bergerak lambat, seperti makhluk besar yang sedang bernafas. Sosok perempuan itu muncul kembali, kali ini lebih dekat. "Kau telah menikmati pemberianku," katanya. "Aku tidak ingin mati," jawab Rama. "Setiap manusia mati, kau hanya mati lebih cepat dengan imbalan yang sempat kau rasakan." Rama menangis. Air matanya jatuh ke pasir diseret ombak kecil. "Beri aku waktu," pintanya. "Waktu adalah milik arus, bukan milikmu." Tubuh Rama terasa ringan. Kakinya melangkah sendiri mendekati air. Seperti daun kering yang mengikuti aliran sungai, ia tak lagi mampu melawan. Namun sebelum ombak menyentuh lututnya, ia teringat wajah ibunya di pagi hari, tertawa sambil menyeduh teh. Kenangan itu menjadi angkar terakhir di dalam pikirannya. Ia mundur satu langkah. Sosok perempuan itu tersenyum tipis. "Kau boleh menunda, tetapi utang tidak pernah lupa alamat." Rama jatuh berlutut. Malam itu, ia tahu hidupnya berubah menjadi hitungan. Bukan hari atau bulan, melainkan langkah menuju laut. Dan sejak saat itu, setiap denyut jantungnya terdengar seperti suara ombak yang menghitung waktu. 1, 2, 3, menuju saat ketika dirinya akan menjadi bagian dari samudra. Fajar menyingsing seperti tirai panggung yang dibuka paksa. Rama terbangun di pasir lembab. Tubuhnya dingin, pakaiannya basah oleh embun dan sisa ombak. Ia tidak ingat bagaimana bisa terbaring di sana. Yang tersisa hanya rasa kosong, seolah sebagian jiwanya tertinggal di garis antara darat dan air. Langkahnya pulang terasa berat. Rumah tampak berbeda, seperti bangunan yang dilihat dari kaca buram. Ibunya duduk di kursi bambu, memandang halaman tanpa berkedip. Wajahnya tenang, tetapi ketenangan itu bukan milik manusia. Mirip danau yang terlalu diam hingga menakutkan. "Kau belum pergi," ucap perempuan itu tanpa menoleh. Rama berdiri kaku. "Pergi kemana?" "Ke tempat asalmu nanti." Kalimat itu melayang di udara seperti debu yang tak mau jatuh. Rama merasa hidupnya kini seperti jam pasir terbalik. Bukan waktu yang habis, melainkan dirinya sendiri yang berkurang sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Usahanya tetap ramai. Uang mengalir seperti sungai setelah hujan deras. Namun setiap keping terasa seperti batu yang disimpan di dada. Ia tidak mampu menikmati apapun. Makanan hambar, tawa orang lain terdengar jauh. Dunia serasa panggung sandiwara dengan Rama sebagai penonton yang lupa perannya. Setiap malam, suara ombak hadir tanpa diundang. Tidak lewat telinga, melainkan lewat darah.
seolah nadinya berubah menjadi aliran laut. Tidurnya selalu terpotong mimpi. Dirinya berjalan di permukaan air, sementara bayangan tubuhnya tenggelam di bawah. Pada suatu sore, Rama mendatangi makam ayahnya. Ia duduk lama di depan batu nisan yang sudah pudar tulisannya. Angin menggerakkan dedaunan, terdengar seperti bisikan orang tua yang ingin menasehati tetapi lupa kata-kata. "Ayah, aku salah," katanya lirih. Jawaban tidak datang, hanya suara burung pulang ke sarang. Rama merasa seperti perahu tanpa jangkar, tidak mampu diam, tidak tahu kemana harus berlayar. Ia mulai mencari cara untuk memutus ikatan itu, bertanya pada orang pintar, mendatangi dukun, bahkan menemui tokoh agama. Semua memberikan jawaban berbeda, tetapi ujungnya sama. Perjanjian tidak dapat dibatalkan, hanya dapat diganti. "Diganti dengan apa?" tanya Rama. "Dengan sesuatu yang setara." Setara, kata itu seperti pisau bermata dua. Apa yang setara dengan hidup? Malam itu, ibunya berjalan keluar rumah tanpa suara. Rama mengikuti dari belakang. Perempuan itu melangkah menuju pantai seperti orang yang sudah hafal jalannya meski matanya tertutup. Langit mendung, angin membawa aroma garam dan bunga. Ombak tidak tinggi, tetapi suaranya berat, seperti tarikan nafas makhluk raksasa. Ibunya berdiri di tepi air, rambutnya berkibar, kain hijau menempel di tubuh. "Kau sudah mau pergi, waktumu hampir tiba," katanya tanpa emosi. "Aku tidak mau," jawab Rama sambil menahan tangis. "Aku ingin hidup biasa saja, miskin tidak apa-apa." Ibunya menoleh. Mata perempuan itu berkilau hijau. Manusia selalu ingin kembali setelah mencicipi kemudahan. Itu seperti ingin menarik anak panah yang sudah dilepas. Rama teringat masa kecilnya, saat ia dan ibunya makan nasi dengan garam, saat tertawa tanpa uang, saat hujan dianggap hiburan, bukan bencana. Kenangan itu seperti lampu kecil di lorong gelap. "Aku mau menggantikan perjanjianku dengan apa saja," katanya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Ada satu cara. Kau harus memberikan sesuatu yang tidak pernah kau berikan sebelumnya." "Apa?" "Keikhlasan." Rama terdiam. Ia tidak mengerti. "Jika kau ikhlas melepaskan semua pemberianku, maka arus akan berhenti mengejarmu." "Semua? Rumah, uang, usaha, nama baik." Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Rama memandang laut. Ia menyadari bahwa kekayaan selama ini hanyalah tali halus yang mengikat lehernya. "Aku mau," katanya akhirnya. Ibunya mengangkat tangan. Ombak berhenti sejenak. Udara menjadi sangat sunyi, seperti dunia sedang menahan nafas. "Besok, kau harus meninggalkan semua itu. Jangan menoleh." Rama pulang dengan langkah goyah. Malam itu ia menulis surat, bukan surat perpisahan, melainkan pengakuan. Ia menyerahkan usahanya kepada tetangga yang miskin. Ia membagikan uangnya ke orang-orang yang membutuhkan. Rumahnya ia kosongkan. Pagi datang dengan warna pucak. Rama berdiri di depan pintu rumah yang kini tak lagi miliknya. Ia merasa seperti ular yang menanggalkan kulit lama. Langkahnya menuju pantai tanpa beban. Setiap langkah terasa ringan, seperti mengurangi rantai di pergelangan kaki. Di tepi air, sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini wajahnya tidak menyeramkan, lebih seperti bayangan senja. "Kau sudah memilih," katanya. Rama mengangguk. "Aku tidak ingin hidup dari penderitaan." Angin berhembus, ombak mundur perlahan, seolah menarik kembali janji yang pernah diucapkan. Namun sebelum sosok itu menghilang, ia berbisik. "Ingat, laut tidak pernah benar-benar melepaskan. Ia hanya menunggu manusia lupa." Rama berdiri lama di sana. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, hanya dirinya dan garis air. Saat kembali ke desa, orang-orang tidak lagi mengenalnya sebagai orang kaya. Ia menjadi lelaki biasa, tetapi tubuhnya terasa utuh kembali. Nafasnya panjang, tidurnya tenang. Ia mengerti satu hal, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa sedikit yang harus dibayar dengan jiwa. Dan sejak hari itu, Rama tidak pernah lagi mendekati pantai saat malam, karena ia tahu laut selalu mengingat nama orang yang pernah menandatangani janji dengan harapan.
Pagi menyapa desa dengan warna pucat seperti kain yang dicuci terlalu sering. Rama membuka mata di rumah kecil milik seorang nelayan tua yang memberinya tumpangan semalam. Tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi pikirannya masih dipenuhi gema ombak. Ia merasa seperti seseorang yang lolos dari lubang dalam, namun masih membawa bau tanah di telapak tangan. Hari itu, Rama berjalan menyusuri jalan tanah menuju pasar. Orang-orang memandangnya dengan heran. Mereka mengenalnya sebagai lelaki yang pernah kaya mendadak, lalu tiba-tiba jatuh miskin tanpa sebab. Bisik-bisik berputar seperti serangga di udara panas. Apa yang terjadi padanya? Katanya terkena kutukan laut. Tidak, mungkin hanya gila. Rama tidak membalas satu pun tatapan. Ia belajar bahwa penjelasan tidak selalu menyembuhkan luka. Kadang diam adalah selimut terbaik bagi pikiran yang letih. Ia mulai bekerja membantu nelayan tua itu menambal jaring. Tangannya yang dulu memegang uang, kini memegang tali kasar. Setiap simpul terasa seperti ikatan pada dirinya sendiri, mengingatkan bahwa hidup harus dirajut ulang dari awal. Seperti kendi pecah yang ditempelkan kembali, air tidak lagi tertampung penuh, tetapi cukup untuk bertahan. Namun malam tidak memberi ampun. Ketika gelap turun, Rama mendengar suara langkah di luar gubuk. Tidak keras, tidak jelas, seperti daun diseret angin. Ia keluar dan melihat bayangan perempuan berdiri di kejauhan. Rambutnya panjang, tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan. Bukan datang untuk mengambil, melainkan untuk mengingatkan. "Kau pikir arus berhenti?" Suara itu terdengar seperti gemericik batu di sapu air. "Aku sudah menyerahkan semuanya," jawab Rama. "Kau menyerahkan benda, bukan jejak." Bayangan itu menghilang bersama kabut tipis. Rama terdiam. Ia mengerti maksudnya. Seperti perahu yang pernah menyentuh karang, goresannya tetap ada walau sudah ditarik ke pantai. Hari-hari berlalu, Rama membantu nelayan, mengangkat ikan, membersihkan perahu, memperbaiki atap bocor. Tubuhnya kembali kuat, namun setiap kali mendengar suara laut, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa samudra masih memanggil namanya, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kesabaran. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke gubuk nelayan tua. Anak itu menatap Rama lama, lalu bertanya, "Om, kenapa mata Om seperti orang yang pernah tenggelam?" Pertanyaan itu membuat Rama terdiam. Ia tersenyum pahit. "Karena Om pernah hampir hilang." Anak itu mengangguk, seolah mengerti hal yang tidak diajarkan siapapun. Malam berikutnya, mimpi datang kembali. Ia melihat dirinya berjalan di pasir, tetapi tidak ada bayangan di bawah kaki. Setiap langkah tidak meninggalkan bekas, seperti angin yang melintas tanpa jejak. Dari kejauhan, terdengar tawa perempuan itu. Rama terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang belum kembali sepenuhnya. Bukan tubuh, melainkan keberanian untuk hidup tanpa rasa takut. Ia memutuskan pergi ke makam ibunya. Perempuan itu kini benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara laut di bibirnya. Rama duduk lama di sana. "Ibu, aku sudah mencoba hidup biasa," katanya. "Tapi laut masih menyebut namaku." Angin menggerakkan rumput di sekitar makam. Suaranya seperti bisikan lembut. Rama menangkap maknanya bukan sebagai jawaban, melainkan penguatan. Hidup tidak pernah bebas dari masa lalu, hanya belajar berjalan bersamanya. Malam itu, Rama kembali ke pantai, bukan untuk menyerah, melainkan untuk berdiri sebagai manusia yang sadar. Ombak berdebur seperti jantung raksasa. Ia melangkah hingga air menyentuh mata kaki. "Aku tidak ingin apapun darimu," ucapnya ke arah gelap. "Aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri." Tidak ada jawaban, tidak ada sosok hijau, hanya suara air yang naik dan turun. Rama merasa seperti berbicara pada cermin besar yang tidak memantulkan wajah, melainkan kenangan. Ia duduk di pasir hingga fajar muncul. Saat cahaya pertama menyentuh laut, Rama merasakan sesuatu di dadanya terlepas. Bukan sepenuhnya bebas, tetapi lebih ringan, seperti orang yang belajar berjalan dengan kaki yang pernah patah. Kembali ke desa,
Rama menyadari satu hal, jejak perjanjian itu tidak bisa dihapus, namun bisa diubah menjadi pelajaran. Ia mulai bercerita pada anak-anak tentang bahaya meminta jalan pintas. Ia mengajarkan bahwa laut adalah sahabat sekaligus pengingat batas. Orang-orang perlahan berhenti membicarakan masa lalunya. Rama menjadi lelaki biasa yang membantu siapa saja tanpa menunggu balasan. Ia hidup seperti lampu kecil di tengah kabut, tidak terang, tetapi cukup untuk menunjukkan jalan. Namun di dalam dirinya, ia tahu setiap manusia yang pernah memanggil kekuatan di luar nalar akan selalu membawa sisa bayangan. Seperti bekas luka yang tidak sakit lagi, tetapi tetap terlihat saat disentuh cahaya tertentu. Dan pantai selatan, dengan ombaknya yang tak pernah lelah, tetap berdiri sebagai saksi bahwa ada harga untuk setiap keinginan. Rama memilih berjalan menjauh, bukan karena takut, melainkan karena telah belajar bahwa hidup paling aman bukan di tepi jurang, melainkan di jalan panjang yang dilalui dengan sabar. Sejak hari itu, Rama tidak lagi mencari keajaiban. Ia membiarkan hidup mengalir seperti sungai kecil, tidak deras, tidak megah, tetapi cukup untuk menghidupi ladang yang kering. Ia mengerti, kebebasan bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan berdamai dengan jejak yang pernah ditinggalkan. Dan di setiap hembusan angin laut yang melewati desa, Rama selalu menunduk pelan, seolah berkata pada samudra, "Aku sudah pulang ke darat." Mentari naik perlahan seperti lentera yang diseret tangan tak terlihat. Rama berdiri di depan gubuk nelayan sambil memandang garis air yang berkilau. Hatinya terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, tetapi ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak hanya karena satu sentuhan kenangan. Sejak ia memilih hidup sederhana, banyak orang datang meminta nasihat. Mereka tidak melihatnya sebagai mantan orang kaya, melainkan sebagai lelaki yang pernah melewati gelap lalu kembali membawa cerita. Rama memahami satu hal, pengalaman pahit adalah guru yang tidak pernah meminta bayaran, tetapi menuntut keberanian untuk mendengar. Pagi itu, seorang perempuan muda mendatanginya. Wajahnya pucat, matanya menyimpan cemas seperti langit sebelum hujan. "Om Rama, ayah saya ingin pergi ke pantai malam ini. Katanya ingin meminta pertolongan," ucapnya terbata. Kata pertolongan terasa berat. Rama tahu artinya. Ia seperti mendengar gema masa lalunya sendiri. "Jangan biarkan," jawabnya cepat. "Ada jalan lain." "Tapi kami tidak punya apa-apa," balas perempuan itu. Rama terdiam. Dulu ia juga berkata demikian. Ia sadar bahwa kemiskinan sering menjadi pintu menuju keputusan tergesa-gesa. Seperti orang kehausan yang minum air laut karena tampak sama dengan air tawar. Rama mengajak perempuan itu duduk. Ia menceritakan kisahnya tanpa menyebut nama penguasa laut. Ia hanya berkata tentang perjanjian yang terlihat indah di awal, tetapi berubah menjadi bayang-bayang panjang di akhir. "Harapan yang terlalu besar bisa menjadi tali," ujarnya. "Dan tali itu tidak selalu terlihat." Perempuan itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia pulang dengan langkah ragu, namun membawa benih keberanian kecil di dalam dada. Malam turun, angin bertiup dari arah samudra. Rama duduk di luar gubuk, menatap gelap yang dulu hampir menelannya. Ia merasa seperti penjaga pintu yang pernah terjebak di dalam ruangan gelap, lalu keluar membawa kunci untuk orang lain. Namun, ketenangan itu kembali diuji. Dari kejauhan terdengar suara nyanyian halus, nada asing, seperti lagu yang dinyanyikan oleh ombak kepada batu karang. Rama berdiri perlahan. Ia tahu suara itu bukan milik manusia. Bayangan hijau muncul di batas cahaya bulan. Tidak sejelas dulu, tetapi cukup untuk dikenali. "Kau masih hidup," ucap suara itu. "Aku memilih hidup. Kau menghalangi jalan orang lain. Aku hanya menceritakan akibat." Sosok itu tertawa pelan. Manusia selalu ingin memperbaiki kesalahan dengan mengajar, padahal arus tetap mengalir. Rama menatap laut. Arus boleh mengalir, tetapi kaki bisa memilih tidak melompat.
Bayangan itu mendekat sedikit. Udara menjadi dingin, seperti malam yang berubah menjadi musim lain. Kau pernah menjadi milikku. Tidak, aku hanya pernah lupa pada diriku sendiri. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Rama merasa dadanya hangat bukan karena keberanian, melainkan karena penerimaan. Ia tidak lagi lari dari masa lalu. Ia berdiri di atasnya seperti batu yang tetap kokoh meski pernah digerus ombak. Sosok hijau terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada tawa. Hanya suara air menyentuh pasir. Jika kau terus bicara, sedikit demi sedikit pintuku akan tertutup, ucapnya. Itu bukan tugasku. Aku hanya menyalakan lampu kecil. Angin berputar. Kabut tipis menyelimuti pantai. Bayangan itu memudar seperti lukisan yang terkena hujan. Sejak malam itu, suara nyanyian tidak pernah terdengar lagi. Hari-hari berikutnya, Rama membantu desa memperbaiki perahu, mengajar anak-anak membaca, menanam pohon di tepi jalan. Ia hidup seperti sungai kecil yang tidak mencari laut, tetapi menyuburkan tanah sekitarnya. Namun satu malam, Rama bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di persimpangan, satu jalan menuju samudra, satu lagi menuju desa. Di tengah persimpangan berdiri cermin besar. Dalam cermin itu, ia melihat dua wajah. Wajah lama yang penuh ambisi dan wajah baru yang penuh luka sekaligus damai. Sebuah suara berkata, "Pilih setiap hari." Ia terbangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, melainkan sadar. Hidup bukan keputusan sekali, melainkan keputusan berulang seperti nafas. Suatu sore, perempuan muda yang dulu datang kembali. Ia tersenyum. "Ayah saya tidak jadi pergi. Kami bekerja bersama di ladang orang." Rama tersenyum. Ia merasa seperti menanam benih yang akhirnya tumbuh. Saat matahari tenggelam, Rama duduk di tepi pantai, tetapi kali ini tidak mendekat ke air. Ia hanya memandang dari jauh. Laut terlihat tenang, seperti binatang besar yang sedang tidur. Dalam hatinya, ia berkata, kekayaan sejati bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada apa yang berhasil ditolak. Ia mengerti sekarang, pengorbanan tidak selalu berarti menyerahkan nyawa. Kadang berarti melepaskan keinginan yang berlebihan, seperti melepaskan balon agar tidak membawa kita terbang ke tempat yang tidak kita kenal. Rama berdiri, berjalan kembali ke desa. Di belakangnya, ombak terus bergerak tanpa peduli. Di depannya, jalan kecil menunggu untuk dilalui perlahan. Dan di sanalah Rama memilih tinggal, di antara kenangan dan masa depan, di antara laut dan darat, di antara bisikan lama dan suara hati yang baru. Ia tahu satu hal dengan pasti, selama manusia masih mencari jalan pintas, samudra akan selalu membuka pintu. Tetapi selama ada satu orang yang berani berkata tidak, pintu itu tidak akan menelan semua. Bab itu berakhir dengan langkah Rama yang semakin menjauh dari pantai, sementara bayangan matahari terakhir menutup jejaknya di pasir, seolah alam sendiri ingin menghapus tanda lama dan memberi ruang bagi cerita yang lebih jujur. Pagi muncul seperti lembar baru yang belum ditulisi apapun. Rama bangun dengan perasaan ringan, namun dadanya tepat menyimpan sisa gema dari mimpi semalam. Ia merasa hidupnya kini seperti perahu kecil yang telah keluar dari badai, tetapi masih membawa bekas goresan pada kayunya. Desa mulai sibuk. Suara ayam, langkah orang ke sawah, dan denting alat nelayan bercampur menjadi irama biasa. Rama membantu seorang tetangga memperbaiki pagar bambu. Tangannya bekerja, pikirannya tenang. Namun jauh di dalam dirinya ada rasa seolah seseorang sedang mengamati dari balik tirai kabut. Siang itu, seorang pendatang tiba. Lelaki berumur sekitar 50 tahun, mengenakan pakaian hitam dan membawa tas kain. Wajahnya keras, matanya tajam seperti pisau yang jarang dipakai tetapi tetap tajam. "Aku mencari orang bernama Rama," katanya pada warga. Rama maju. "Aku orangnya." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kau pernah membuat perjanjian dengan laut." Kalimat itu jatuh seperti batu ke sumur. Dalam sekejap, udara terasa berat. "Aku sudah berhenti," jawab Rama.
Berhenti tidak berarti selesai, ujar Wirya. Namaku Wirya, aku dukun dari desa seberang. Banyak orang datang padaku karena mendengar kisahmu. Rama menghela nafas. Aku tidak mengajarkan jalan itu. Wirya tertawa kecil. Justru karena kau menolaknya, mereka ingin tahu lebih jauh. Larangan selalu lebih menarik daripada izin. Kata-kata itu membuat Rama terdiam. Ia sadar bahwa ceritanya telah tumbuh menjadi api kecil yang menyebar lewat angin. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin berputar di antara rumah-rumah, membawa aroma laut yang tajam. Rama duduk sendirian di depan gubuk. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah benar perjanjian tidak pernah putus, hanya berubah bentuk? Tiba-tiba suara air terdengar lebih dekat. Bukan ombak, melainkan langkah yang menyerupai percikan. Rama berdiri. Dari balik gelap muncul bayangan hijau samar. Tidak jelas, tidak utuh, seperti lukisan yang belum selesai. Kau kembali mengingatku, ucap suara itu. Aku tidak memanggil, jawab Rama. Namun namamu masih disebut oleh manusia lain. Setiap sebutan adalah pintu kecil. Rama merasa seperti orang yang menutup jendela tetapi lupa bahwa dinding masih berlubang. Kau ingin apa? Tanyanya. Tidak ingin apapun darimu, balas suara itu. Aku hanya menunjukkan bahwa cerita tidak mati bersama penyesalan. Bayangan itu memudar, meninggalkan udara dingin. Rama merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Masa lalu adalah seperti bayangan sore hari. Semakin jauh matahari bergerak, semakin panjang bentuknya. Keesokan harinya, beberapa orang datang menemuinya. Wajah mereka penuh harap. Kami dengar kau pernah mendapat kekayaan dari pantai, kata salah satu. Rama menggeleng. Yang kudapat bukan kekayaan, melainkan luka. Tapi kami butuh bantuan, sahut yang lain. Rama berdiri di hadapan mereka seperti cermin retak. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu dalam tatapan mereka. Kalau kalian berjalan ke sana, kalian akan kembali dengan beban, katanya pelan. Beban itu seperti air asin, tampak menyegarkan, tetapi membuat haus semakin dalam. Sebagian pergi dengan kecewa, sebagian masih ragu. Rama merasa seperti penjaga gerbang yang tidak punya pagar, hanya kata-kata. Malam berikutnya, Wirya datang lagi. Kau melawan arus terlalu keras, katanya. Aku hanya berjalan di darat. Darat dan laut tidak pernah benar-benar terpisah, ucap Wirya. Manusia yang memisahkan. Percakapan itu membuat Rama berpikir lama. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa menghapus kepercayaan orang lain, tetapi bisa menjadi contoh. Hari demi hari, ia mengajak warga menanam pohon, membuat lumbung, berbagi makanan. Ia merubah cerita dari tentang permintaan menjadi tentang usaha. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai berhenti membicarakan pantai sebagai tempat jawaban. Namun pada suatu malam yang sunyi, Rama bermimpi aneh. Ia melihat desa tenggelam dalam air jernih. Orang-orang berjalan di dasar laut tanpa tenggelam. Di atas mereka, bulan menjadi mata yang menatap tanpa berkedip. Suara lembut berkata, "Jika manusia tidak datang kepadaku, aku akan datang kepada manusia." Rama terbangun dengan keringat dingin. Ia mengerti bahwa pertempuran bukan melawan makhluk laut, melainkan melawan keinginan manusia sendiri. Esok harinya, badai kecil datang. Ombak lebih besar dari biasa. Perahu nelayan rusak. Warga panik mengira itu tanda murka laut. Rama berdiri di tengah kerumunan. Ini hanya cuaca, katanya. Jangan beri makna yang tidak perlu. Sebagian mendengar, sebagian masih takut. Rama merasa seperti menahan air dengan tangan kosong, tetapi ia tetap berdiri. Malam itu, ia kembali ke pantai, bukan untuk berbicara dengan bayangan, melainkan untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tidak bisa mengubah laut, katanya dalam hati, tapi aku bisa mengubah langkahku. Ia menancapkan tongkat kayu di pasir sebagai tanda batas, tidak untuk laut, melainkan untuk dirinya sendiri. Hari setelah itu, bisikan semakin jarang. Desa kembali sibuk dengan urusan hidup. Wirya pergi tanpa pamit. Orang-orang berhenti meminta jalan pintas. Rama mengerti bahwa perjuangan terbesar bukan melawan makhluk gaib, melainkan rasa ingin memiliki segalanya tanpa menunggu waktu.
Ia hidup seperti penjaga api kecil di tengah malam panjang. Api itu tidak mengusir gelap seluruhnya, tetapi cukup memberi arah bagi mereka yang berjalan. Dan di setiap langkahnya, Rama membawa satu pelajaran. Masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dijadikan tanda agar orang lain tidak jatuh ke lubang yang sama. Di ujung bab ini, Rama berdiri di depan rumahnya, menatap desa yang mulai tidur. Laut tetap berisik di kejauhan, tetapi tidak lagi memanggil namanya. Ia tahu, selama manusia masih belajar sabar, samudra hanya akan menjadi latar, bukan tujuan. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, hidup terasa seperti jalan panjang yang tidak perlu ditakuti, hanya perlu dijalani perlahan, seperti meniti jembatan bambu di atas sungai. Hati-hati, seimbang, dan penuh kesadaran. Langit pagi tampak seperti lembar kain abu-abu yang dijemur terlalu lama. Rama berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah perlahan. Setiap pijakan terasa seperti menghitung ulang hidupnya sendiri. Ia tidak lagi memandang laut sebagai pintu harapan, melainkan sebagai cermin besar yang pernah menunjukkan sisi paling rapuh dari dirinya. Desa mulai kembali pada rutinitas. Anak-anak berlari membawa layang-layang. Perempuan menjemur pakaian, lelaki memanggul hasil kebun. Semua terlihat biasa. Namun bagi Rama, ketenangan itu terasa seperti diam sebelum hujan. Ia sadar, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, seperti awan yang mengalir tanpa suara. Suatu siang, Rama mendengar kabar bahwa seorang pemuda menghilang setelah berjalan menuju pantai malam sebelumnya. Orang-orang berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Suasana seperti air dalam gelas yang digoyang perlahan, menunggu tumpah. Dia pasti dipanggil laut, bisik seseorang. Rama berdiri. Dadanya terasa berat, seperti membawa karung pasir di dalam tubuh. Ia teringat wajahnya sendiri beberapa waktu lalu, saat masih percaya bahwa permintaan bisa ditukar dengan keselamatan. "Aku akan mencari," katanya. Beberapa orang mencoba melarang, namun Rama melangkah pergi. Ia tahu, jika tidak dilakukan, ketakutan akan tumbuh seperti rumput liar. Pantai siang itu terlihat berbeda. Matahari bersinar terang, tetapi udara terasa dingin. Rama berjalan menyusuri pasir, memanggil nama pemuda itu. Suaranya tenggelam dalam hembusan angin. Ia merasa seperti berbicara kepada dinding besar yang terbuat dari air. Di dekat karang, ia menemukan sandal. Tidak ada jejak lain, hanya suara ombak yang datang dan pergi seperti nafas panjang. Rama duduk di batu besar. Ia menutup mata. Dalam pikirannya muncul kenangan lama. Malam saat ia hampir menyerahkan dirinya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, bukan dari depan, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara lirih, bukan teriakan, bukan bisikan laut, melainkan tangis tertahan. Rama bangkit. Di balik karang, ia melihat pemuda itu duduk meringkuk. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti rumah tanpa lampu. "Aku tidak sanggup pulang," kata pemuda itu. "Aku sudah datang ke sini untuk meminta." Rama mendekat perlahan. "Meminta apa?" "Agar hidupku berubah." Rama duduk di sampingnya. "Dan kau mendengar jawaban?" Pemuda itu mengangguk. Ia mendengar suara yang berkata, "Aku harus memberikan sesuatu." Rama menatap laut. Suara itu seperti pedagang di pasar. Ia menawarkan barang tanpa menunjukkan harganya. Pemuda itu menunduk. Tangannya gemetar. Rama menarik napas panjang. "Aku pernah berada di tempatmu." Rasanya seperti berdiri di depan pintu besar tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Tetapi pintu itu tidak menuju ruangan emas, melainkan lorong panjang yang gelap. Pemuda itu mengangkat wajahnya. "Lalu bagaimana caranya keluar?" "Dengan berjalan kembali," jawab Rama. "Langkah pertama adalah meninggalkan pantai ini." Mereka berjalan bersama menuju desa. Matahari terasa lebih hangat. Setiap langkah seperti mematahkan tali yang tidak terlihat. Sesampainya di balai desa, orang-orang menyambut mereka. Ada lega, ada takut, ada malu. Rama berdiri di tengah kerumunan.
Pantai bukan tempat meminta jalan pintas, ia hanya tempat menguji siapa yang berani berkata cukup. Kata-kata itu mengalir seperti air kecil yang mencari celah di antara batu. Tidak semua langsung mengerti, tetapi beberapa wajah mulai berubah. Malam itu, Rama duduk sendirian di depan rumah. Angin bertiup lembut. Ia mendengar suara laut dari jauh, tetapi tidak lagi terasa seperti panggilan. Lebih seperti lagu lama yang sudah tidak memiliki arti sama. Dalam benaknya, Rama melihat hidup seperti jembatan bambu di atas sungai deras. Setiap papan adalah pilihan. Jika satu patah, jatuhlah seseorang. Tetapi jika disusun bersama, jembatan itu bisa dilalui banyak orang. Beberapa hari kemudian, Rama mengumpulkan anak-anak muda desa. Ia mengajak mereka membersihkan pantai, menanam pohon, memperbaiki perahu rusak. Ia ingin mengubah tempat itu dari ruang ketakutan menjadi ruang tanggung jawab. Sambil bekerja, ia berkata, "Laut tidak harus ditakuti, ia harus dihormati. Tak perlu disembah dengan nyawa." Anak-anak muda mengangguk, mereka tertawa. Suara tawa itu memecah bayangan lama. Namun, malam berikutnya, Rama bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di atas air. Di bawah kakinya, bayangan hitam bergerak. Suara perempuan itu terdengar jauh. "Kau mengambil milikku." Rama menjawab dalam mimpi, "Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya mengembalikan manusia pada jalannya." Suara itu terdiam. Ombak sehenti sejenak. Dunia seperti menahan nafas. Rama terbangun dengan dada berdebar, tetapi tidak takut. Ia merasa seperti orang yang baru menyelesaikan perjalanan panjang, meski tahu jalan belum benar-benar berakhir. Hari demi hari, desa semakin jarang berbicara tentang pesugihan. Orang-orang mulai membicarakan panen, hujan, dan perahu baru. Cerita lama perlahan menjadi legenda, bukan tujuan. Rama memahami bahwa hidup tidak pernah bebas dari bisikan. Selalu ada suara yang menawarkan jalan singkat, tetapi selalu ada pula suara yang lebih pelan, lebih dalam, yang mengajak berjalan pelan-pelan. Ia memilih mendengar suara kedua. Di senja hari, Rama berdiri di batas pasir dan rumput. Ia tidak melangkah ke air. Ia hanya menatap laut dari jauh. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku pernah hampir hilang karena ingin cepat sampai. Kini aku memilih lambat agar benar-benar tiba." Angin membawa kata-kata itu pergi. Ombak tetap datang dan pergi. Namun bagi Rama, pantai bukan lagi tempat menyerahkan diri, melainkan tempat mengingatkan bahwa manusia hidup untuk berjalan, bukan untuk ditelan oleh keinginannya sendiri. Bab itu berakhir dengan Rama berjalan kembali ke desa. Sementara matahari sehenti tenggelam, seperti menutup pintu hari dengan cahaya lembut, memberi tanda bahwa masih ada perjalanan berikutnya yang harus dilalui tanpa takut pada bayangan lama. Pagi hadir dengan warna keemasan seperti kain tipis yang disinari api kecil. Rama berdiri di halaman rumah, memandang desa yang mulai bergerak. Suara alu menumbuk padi, langkah kaki menuju ladang, dan tawa anak-anak membentuk irama yang dulu terasa jauh baginya. Kini, semua terdengar dekat, seperti detak jantung yang akhirnya kembali ke dada sendiri. Sejak kejadian pemuda yang hampir tenggelam oleh pilihannya, orang-orang mulai melihat Rama bukan sebagai bekas orang kaya, melainkan sebagai penunjuk arah. Ia tidak menjadi pemimpin, hanya menjadi batu kecil di sungai deras agar orang lain tidak langsung terseret arus. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang belum selesai, seperti buku yang sudah ditutup tetapi masih menyisakan satu halaman kosong. Suatu sore, langit berubah kelabu. Awan menggantung rendah seakan ingin menyentuh atap rumah. Rama merasa dada kirinya berdenyut aneh, bukan sakit, melainkan seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak bersuara. Ia teringat kalimat lama, perjanjian tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Ia berjalan menuju pantai, bukan karena takut, melainkan karena ingin memastikan. Langkahnya mantap, seperti orang yang hendak menutup pintu yang lama dibiarkan terbuka. Di tepi air, suasana berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya hijau, hanya ombak kecil yang bergulung pelan. Tetapi di antara suara air,
Rama mendengar getaran halus seperti tali kecapi yang dipetik dari kejauhan. "Kau kembali," kata suara itu tanpa wujud. "Aku datang bukan untuk meminta," jawab Rama. "Aku datang untuk mengakhiri." Udara menjadi berat, angin berhenti, laut tampak seperti kaca besar tanpa retak. "Kau sudah mengembalikan pemberianku," ucap suara itu. "Namun masih ada sisa ikatan." "Apalagi yang kau inginkan?" tanya Rama. "Bukan yang kuinginkan. Yang tersisa adalah yang kau simpan." Rama terdiam. Ia menyadari bahwa meski telah menyerahkan harta, satu hal belum ia lepaskan. Rasa takut. Takut pada laut, takut pada masa lalu, takut pada bayangan yang mungkin datang kembali. Rasa itu seperti paku kecil di dinding, tidak terlihat tetapi menahan seluruh bingkai. "Aku takut," katanya jujur. "Ketakutan adalah perjanjian terakhir. Selama kau menyimpannya, pintu tetap terbuka." Rama memejamkan mata. Ia teringat perjalanan panjang, kemiskinan, perjanjian, kekayaan, hampir hilang, lalu kembali. Semua itu seperti ombak yang mengangkat dan menjatuhkan perahu yang sama. Jika ia terus mengikatkan diri pada rasa takut, maka perahunya tidak pernah benar-benar berlabuh. Ia mengambil segenggam pasir. Butirannya jatuh satu persatu dari sela jari. "Lihat," katanya, "pasir tidak takut pada laut. Ia disentuh lalu kembali ke darat. Aku ingin seperti itu." Sunyi menyelimuti pantai. Ombak berhenti sejenak, seolah mendengarkan. "Kau ingin bebas?" tanya suara itu. "Aku ingin hidup tanpa bayangan." Bebas bukan berarti melupakan. Bebas berarti berdiri tanpa berharap apapun dariku. Rama mengangguk. Ia menancapkan tongkat kayu yang dulu ia pakai sebagai batas. Kali ini ia mencabutnya dan meletakkannya di pasir. "Ini batas terakhirku, bukan untukmu, tapi untuk diriku." Angin berhembus, awan bergerak, permukaan air kembali bergelombang. Tidak ada sosok hijau muncul, tidak ada tawa, hanya suara alam yang kembali menjadi biasa. Rama merasa dadanya longgar, seperti orang yang baru melepas beban di punggung setelah berjalan jauh. Ia berdiri lama, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Dalam perjalanan pulang, hujan turun tipis. Tetesannya mengenai wajah Rama seperti sentuhan lembut. Ia tersenyum kecil. Hujan tidak membawa janji atau ancaman. Ia hanya jatuh, lalu menghilang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Rama tidak lagi terbangun oleh mimpi laut. Tidurnya dalam, nafasnya panjang, bahkan saat mendengar ombak dari kejauhan, hatinya tidak bergetar. Desa semakin hidup, ladang menghijau. Anak-anak muda yang dulu penasaran pada pantai, kini sibuk membuat perahu kecil untuk lomba di sungai. Pantai menjadi tempat bekerja, bukan tempat memohon. Suatu pagi, Rama mengajar seorang anak menulis huruf di pasir. Anak itu bertanya, "Om, apakah laut bisa marah?" Rama berpikir sejenak. Laut seperti api, ia bisa menghangatkan, bisa membakar. Yang menentukan bukan lautnya, melainkan bagaimana kita mendekat. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Namun Rama tahu, kata-kata itu seperti benih yang kelak tumbuh dalam waktu yang tepat. Malam tiba dengan tenang. Rama duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan kursi setelah lama berdiri di tengah hujan. Ia menyadari bahwa perjanjian terbesar bukan dengan makhluk laut, melainkan dengan dirinya sendiri. Janji untuk tidak lagi menjual harapan demi jalan cepat. Dalam diam, Rama berbicara pada angin, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai penutup. "Aku pernah datang dengan tangan kosong dan pulang hampir tanpa jiwa. Kini aku tinggal dengan langkah sendiri." Tidak ada jawaban, tidak perlu jawaban. Di kejauhan, ombak tetap bergerak seperti biasa. Namun bagi Rama, bunyinya tidak lagi seperti panggilan, melainkan seperti jam alam yang mengingatkan waktu berjalan terus tanpa menunggu siapapun. Bab itu menutup dengan Rama masuk ke rumah kecilnya. Lampu dinyalakan. Cahaya kuning memantul di dinding kayu. Tidak megah, tidak gemerlap, tetapi cukup untuk menerangi ruang yang kini ia sebut hidup.
Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu terjadi, Rama merasa benar-benar berada di darat, bukan hanya secara tubuh, tetapi juga secara hati. Subuh datang seperti napas panjang setelah malam yang penuh tanya. Rama berdiri di depan rumah kayunya, memandang jalan desa yang masih basah oleh embun. Ia merasa hidupnya seperti ladang yang baru selesai dibajak. Tidak indah, tetapi siap ditanami. Perjalanan panjang yang membawanya hampir hilang, kini berubah menjadi garis lurus yang bisa ia ikuti tanpa ragu. Hari itu, desa mengadakan selamatan kecil untuk perahu baru, bukan sebagai persembahan pada kekuatan tak terlihat, melainkan sebagai syukur atas kerja bersama. Rama membantu mengangkat kayu, mengikat tali, dan menyusun daun kelapa. Tangannya bergerak pelan, pikirannya jernih. Ia merasakan kebahagiaan sederhana, seperti minum air setelah berjalan jauh di panas terik. Di antara keramaian, seorang lelaki tua mendekatinya. Rambutnya putih, matanya redup namun hangat. "Kau yang dulu hampir menjadi milik laut," katanya pelan. Rama tersenyum. "Aku yang dulu hampir lupa pada diriku sendiri." Lelaki tua itu mengangguk. Laut selalu menguji manusia, bukan untuk memiliki, tetapi untuk melihat siapa yang mudah menyerah. Kata-kata itu menempel di benak Rama seperti paku kecil yang menahan bingkai lukisan. Ia sadar, ujian tidak selalu berupa ombak besar, kadang berupa bisikan halus yang terdengar seperti harapan. Malam turun dengan tenang. Bulan menggantung di langit seperti lentera tua. Rama berjalan sendirian menuju batas pasir, bukan untuk mendekat melainkan untuk menatap dari jauh. Ia ingin mengakhiri sesuatu yang belum benar-benar diucapkan. Angin bertiup lembut. Tidak ada suara perempuan hijau, tidak ada kabut, hanya air yang bergerak pelan, seperti makhluk besar yang sedang tidur. Rama berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak datang untuk meminta, aku datang untuk menutup cerita." Ia mengingat setiap langkah, dari kemiskinan yang membuatnya putus asa, perjanjian yang membuatnya kaya, ketakutan yang hampir menenggelamkannya, hingga pilihan untuk kembali menjadi manusia biasa. Semua itu seperti perjalanan sungai dari gunung ke laut, lalu kembali menjadi hujan, berputar tetapi membawa pelajaran. Ia mengambil batu kecil dan meletakkannya di batas pasir dan rumput. "Ini tanda bahwa aku berhenti di sini," katanya dalam hati. Bukan karena takut, tetapi karena sudah cukup. Sejenak ombak berhenti seperti menahan napas, lalu bergerak kembali. Tidak ada jawaban, tidak ada penolakan. Rama merasa seperti orang yang menutup pintu lama tanpa suara keras, hanya dengan keyakinan. Ia berbalik menuju desa. Setiap langkah terasa ringan, seperti menanggalkan pakaian basah setelah berenang lama. Rumah kayu tampak hangat dengan cahaya lampu kecil di dalamnya. Tidak ada emas, tidak ada kemewahan, hanya ruang untuk tidur dan bangun sebagai manusia biasa. Keesokan hari, Rama mengumpulkan anak-anak muda. Ia berkata, "Kita tidak perlu mencari keberuntungan di tempat yang meminta jiwa. Kita bisa menanamnya di tanah sendiri." Mereka mulai membuat kebun kecil di belakang rumah, menanam singkong, cabai, dan jagung. Tanah digemburkan, benih dimasukkan, lalu ditutup perlahan. Rama melihat itu seperti menanam masa depan tanpa hutang pada apapun, kecuali waktu. Hari-hari berlalu, desa menjadi lebih hidup. Orang-orang bekerja bersama, bukan berjalan sendiri ke pantai dengan harapan gelap. Cerita tentang pesugihan perlahan berubah menjadi kisah lama yang diceritakan untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan air saat malam. Suatu sore Rama duduk di bawah pohon. Seorang anak bertanya, "Om, apakah Om pernah bertemu penguasa laut?" Rama tersenyum. "Om pernah bertemu keinginan yang terlalu besar." Anak itu bingung. Rama melanjutkan,
Jika keinginan seperti api, maka kesabaran adalah air. Tanpa air, api membakar rumah. Anak itu tertawa, tidak sepenuhnya mengerti tetapi menyimpan kata-kata itu seperti kerikil kecil di sakunya. Malam terakhir dalam kisah ini datang dengan hujan tipis. Rama duduk di depan rumah, mendengar tetes air jatuh di atap. Ia tidak lagi memikirkan suara ombak sebagai panggilan. Ia mendengarnya seperti lagu jauh yang tidak perlu diikuti. Dalam hatinya, Rama membuat perjanjian baru, bukan dengan laut, melainkan dengan hidup. Ia akan bekerja tanpa mencuri jalan. Ia akan berharap tanpa menjual jiwa. Ia akan berjalan tanpa mencari pintu rahasia. Perjanjian itu tidak ditulis di pasir, tidak dibisikkan pada angin. Ia ditanam di dalam dada seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi kuat menahan angin. Sebelum tidur, Rama memandang langit. Bintang-bintang terlihat seperti mata kecil yang mengawasi dunia. Ia tidak merasa diawasi, melainkan ditemani. Ia mengerti satu hal, kebebasan bukan ketika tidak ada godaan, melainkan ketika seseorang mampu berkata tidak pada godaan itu. Seperti perahu yang tidak perlu membuktikan dirinya dengan menabrak karang, cukup berlayar di air tenang. Cerita Rama berakhir bukan dengan kematian atau keajaiban besar, melainkan dengan pilihan sederhana, tinggal di darat dan hidup sebagai manusia biasa. Dan pantai selatan, dengan segala misterinya, tetap ada di kejauhan. Ia tidak lagi menjadi tujuan, hanya latar belakang dari perjalanan seorang lelaki yang pernah hampir hilang karena ingin cepat sampai. Di dunia yang selalu menawarkan jalan singkat, Rama memilih jalan panjang. Di antara bisikan ombak dan suara hati, Rama memilih suara hati. Begitulah akhir kisah pesugihan itu. Bukan tentang makhluk laut, melainkan tentang manusia yang belajar berhenti sebelum terlambat. Jika kisah ini benar, maka bukan hanya harta yang diambil oleh penguasa laut, tetapi juga masa depan orang yang tamak. Apakah tokoh dalam cerita ini benar-benar bebas dari perjanjian terlarang? Ataukah hingga hari ini, jiwanya masih berjalan di tepi ombak, menunggu dipanggil kembali ke kerajaan bawah laut? Tulis pendapat kalian di komentar, karena kisah berikutnya mungkin lebih dekat dengan kehidupan kalian daripada yang kalian kira.